anak Tuhan. Itu kayak gangguan jiwa yang dimana orang-orang ini tuh kayak pengen banget dihormati gitu loh. Gue lo Menurut anak kalian Tuhan. enggak. Lah, Menurut itu kalian kan? menurut Iya. psikologi. Ya udah, aku tanya, kamu anak Tuhan nggak? Gimana? Kamu tuh anak Tuhan nggak? Iya, anak Tuhan. Tuh bohong kan? Emang di Kenapa Kristen itu bohong? kalau bohong demi memuliakan Enggak. Tuhan tuh nggak apa-apa, ngaku-ngaku anak Tuhan. Lah, emang kamu beneran anak apa? Anak kandung, anak Daripada tiri, atau bohong anak angkat? daripada bohong dalam 3 hal ini dalam memuji Oh, Tuhan. beda. Ini bohong untuk memuliakan nama Tuhan ya, berarti boleh ya. Iya. Tapi kami bohong untuk Enggak, saya menyelamatkan diri enggak. sendiri. Berarti kalau di Gimana? Kristen bohong menyelamatkan diri sendiri nggak boleh. Tapi bohong untuk memuliakan nama Tuhan boleh. Walaupun kamu bukan anak Tuhan, ngakunya anak Tuhan boleh. Berbohong untuk menaikkan diri sendiri boleh. Tapi Enggak ketika boleh. berbohong untuk menyelamatkan orang tua, menyelamatkan negara, menyelamatkan diri sendiri, nggak boleh. Ih, kejamnya Yesus ya. Berarti misalkannya gini, kalau kamu misalnya ikut perang, Hmm. terus kamu ketangkap, kamu tahu ada senjata berada di Jawa Tengah misalkannya. Ditanyalah kamu sama penjajah, "Hei Anwar, di mana letaknya senjata?" Kamu boleh nggak berbohong waktu itu, mengatakan saya tidak tahu? Kurang tahu. Wah, langsung nggak jujur. Kenapa sih orang Kristen ini tetap jadi Kristen, teman-teman? Karena mereka tuh sulit jujur. Kedua, mereka nggak ngerti KBBI. Ketiga, ya mereka itu karena kedok luar ini dari tadi adalah tidak Hmm. jujur, teman-teman. Ini jangan Inti ditiru ya orang inti Islam ya. intinya ini. Iya kan kamu nggak Kami jujur, enggak kamu kami jangan enggak di dalam ke inti dulu, beli berbohong dan bohong tapi itu beda. Gini, kalau ketawa-ketawa itu tandanya itu imannya terguncang, tahu deh. enggak Aku enggak tahu. enggak agak Udah, lucu. saya tanya, kalau misalkannya istri kamu mau ditangkap sama penjahat, dia bersembunyi di balik pohon. Nah, penjahatnya tanya sama kamu, kamu udah diikat tangannya. "Hei Hmm. Anwar, di mana istrimu berada?" Boleh nggak kamu berbohong untuk menyelamatkan istrimu pada waktu itu? Intinya dalam Wah, ternyata boleh berbohong dalam segala hal karena barusan ini dia melakukan aksi berbohong ini dengan cara tidak jujur. belum Padahal kejawab. dia sendiri yang bilang tadi itu Ini bahwa kami tidak diajarkan berbohong. Tapi ternyata dia tidak jujur. Dia sendiri loh bilang bahwa dia tidak boleh berbohong. Dia tidak jujur. Nah, ini kalau jadi Kristen tuh begini, teman-teman, akhlaknya ya. ya, Kenapa? Karena Anwar diajarkan cerdiklah seperti ular. Ya, tuluslah seperti merpati. Jadi Anwar ini tetap akan Kristen. Kenapa? Karena dia adalah orang yang mengaku tidak boleh berbohong, tapi sebenarnya berbohong dalam segala hal. Ketika kita boleh berbohong dalam 3 hal untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan negara kita, menyelamatkan hubungan suami istri, bagi Tuhan mereka itu perbuatan nista. Tapi berbohong untuk memuliakan nama Tuhan dengan mengaku anak Tuhan padahal bukan Tuhan, yang itu menipu masyarakat, itu tidak berdosa bagi imannya. Memang kita beda level, nggak apa-apa, kita terima. memang Oke iya Anwar, mending betul. kamu bertanya aja ya. Karena Aku aku udah tahu lah bagaimana cara jadi Kristen ya. Teman-teman Muslim jangan ditiru ya, itu nggak bagus. Kita Islam, di Islam itu kita boleh berbohong cuma 3 hal. Tidak boleh berbohong dalam memuliakan nama Tuhan ya, tidak boleh orang Islam ya. Jangan ditiru orang Kristen ya. Nah, dan Anwar juga tidak pernah baca, teman-teman, kisah nenek moyang Tuhannya bernama Rahab yang adalah seorang pesundal. Justru dibenarkan karena berbohong ini ketika saya bertanya menyelamatkan. ini udah itu. Ya, bentar dulu. Aku nih penginjilan Enggak, loh di sini. Aku aku nih nih muda framing gembala. dari terus. Bukan framing. Kalau framing ya buktikan itu framing, bantah. Gimana sih orang lagi jujur? Aku nih tidak boleh berbohong kecuali dalam 3 hal. Iya, jadi aku jujur ketika bicara tentang pengajaran agama. Jadi teman-teman, di Kristen itu teman-teman ya, mereka memang mengaku tidak boleh berbohong dalam segala hal. Tapi Paulus berkata, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Satu, Yesus juga pernah berbohong. Lukas pasal 24 ayat 46. Ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit. Ternyata sudah ratusan tahun kita cari, itu tidak pernah ada di mana-mana. Mungkin karena dia Tuhan. Jadi artinya teman-teman, kita umat Islam itu tidak boleh berbohong kecuali dalam 3 hal ya. Pertahankan. Menyelamatkan nyawa kalian, menyelamatkan negara kita, menyelamatkan rumah tangga kita. Boleh ya berbohong. Dan itu Allah adalah Tuhan yang maha pengasih. Masa Tuhan
Ketika kita berbohong menyelamatkan orang tua kita, Tuhan bunuh kita jadi orang berdosa. Ih, kejam kali Tuhannya ya. Giliran kita berbohong demi kemuliaan Dia boleh. Seperti Rahab yang kalau berbohong untuk menyelamatkan Bani Israel, Tuhannya nggak marah guys. Kenapa? Itu terjadi ketika Rahab berbohong ketika bertemu orang Yeriko, mengatakan orang Israel yang berdiri di sotoh rumahnya itu telah pergi. Ternyata Rahab berbohong. Dan tahukah kalian, Rahab ini nenek moyangnya Yesus. Tahukah kalian, Rahab dibenarkan. Astagfirullah. Memang begitu ajaran agama saudara-saudara Kristen. Kalian jangan sedih. Emang Enggak, kita ini beda. sok tahu bukan agama Kristen juga. Ya elah Kayak ini langsung. loh. Nih aku kasih Enggak, data nih enggak, nih. Aku tengok Bentar Yaudah aku kasih data. langsung Aku nggak suka dituduh berbohong loh. langsung Nih. mengambil langsung Bentar. apa Makanya yang kamu baca deh. Nih, kamu tahu kisah Rahab nggak? Kalau nggak tahu nih Uni kasih kamu enggak ilmu. Kan ini Uni bunda saya mau gembala. bertanya ini. Terserah Uni lah itu Oh kan ya itu memang udah, begini. menolak kebenaran ya dek ya. Enggak Oke menolak udah tanya kebenaran. aja. Yaudah adek bertanya aja lah. Kayaknya adek awam dalam Hmm. Islam, dalam Kristen kayaknya ya dek ya. Memang Oh saya ya awam. adek tunggu dek. Ada yang minta data dek. Ada yang minta data. Tolong tampilkan data katanya. Baiklah. Karena aku ini orang Islam yang tidak boleh berbohong kecuali dalam 3 hal, maka aku akan tunjukkan. Silakan kalian baca dalam kitab Yosua pasal kedua ya. Dalam kitab Yosua pasal kedua, aku tunjukin ayatnya sama kalian semua orang Kristen. Kebanyakan orang Kristen itu ketika diskusi sama aku tuh memang ternyata nggak jarang-jarang baca Bible, bahkan nggak ngerti cerita Rahab ini, ya. Rata-rata sih mau orang Kristen tuh memang buta sih. Tapi yang dituduh Umi kami. Tapi yang nggak pernah baca kitabnya mereka. Emang mereka tuh ngakunya anak Tuhan tapi kelakuannya banyak kayak Dajjal. Mereka ngakunya tuh paham agamanya tapi ternyata nggak ngerti. Memang agak lain sih kalian itu ya. Nih, Yosua pasal kedua kita baca. Ini perikopnya itu pengintai-pengintai di Yeriko. Mau lihat ayatnya? Baik, karena Uni adalah orang yang tidak boleh berbohong kecuali dalam 3 hal. Uni tunjukin ayatnya. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untung aku Islam diajarin tidak boleh berbohong kecuali dalam 3 hal. Jadi aku nggak mungkin berbohong untuk mengajar ini. Ini ya. Jadi di sini ceritanya Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari si tim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amatilah negeri ini. Jadi ini pengintai ya dek ya, yang mau mengintai daerah Yeriko. Nah tiba-tiba pengintai ini bertemu dengan Rahab. Nah nih apa katanya? Si Rahab ini menyembunyikan orang Yeriko. Nih orang Israel nih. Nih aku tunjukin nih. Pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah, ini nenek moyang Tuhan nih, seorang perempuan sundal ya, yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Kemudian ini kan ayatnya ada. Ya ini kan ayatnya ada. Di mana Uni Jangan tahu? diganggu dulu, saya lagi baca dek. Saya kan taunya dari baca. Saya suka membaca. Nah, kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah dia, memang, nih ecc-nya aku Rahab ya, aku pakai suara perempuan nih. Nih berbohong dia nih. Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tuh bohong si Rahab. Padahal orang-orang itu ada di soto rumah. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami. Tuh berbohong nenek moyang Tuhan tuh. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat menyeberang dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan Elot Beriau di depan
kamu ketika kamu berjalan keluar Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja Amori yang di seberang sungai Yordan, itu kami kepada Sion dan Og. Nah, lalu apa kata kitab kalian berkata tentang Rahab yang berbohong ini? Apakah dia dibun-bun sama Tuhan? Apakah dia dihabisi sama Tuhan? Tidak. Tetapi saudaraku yang terkasih, apa dalam kitab Yosua? Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua, bahkan diselamatkan sama Yosua. Lalu ternyata kata orang Kristen, Tuhan gak suka orang berbohong. Kok kalian berbohong depan kami orang Kristen? Katanya Tuhan kalian gak suka sama orang berbohong. Nih kamu lihat nih. Bahkan Rahab itu diselamatkan gara-gara dia berbodong. Nah, kamu lihat nih. Bahkan karena dia berbodong dikatakan dia beriman. Menurut Ibrani pasal 11 nomor 31. Karena iman maka Rahab perempuan sundul itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Katanya Tuhannya nggak suka berbodong. Tahu-tahu giliran perempuan sundul berbodong menyelamatkan Bani Israel. Ternyata Tuhannya suka, malah diselamatin. Kamu kok suka berbohong sih Anwar? Itu yang Tuhan di perjanjian lama itu Yesus sih, bukan sih? Apa sih ini orang Kristen ini suka berbohong depan kita? Katanya Tuhannya nggak suka orang berbohong. Uni, Tahu-tahu. boleh nanya. Sekarang aku boleh bertanya. Yaudah akui dulu kalau kamu nggak ngerti apa-apa tentang kitab kamu, biar kamu jadi anak gembala aku. Ku akuin. Memang saya Masya Allah anak muda. Ternyata memang anak bunda, anak bunda. Udah jadi anak bunda aja. Saya nggak tahu 100% Alkitab. Bagus ya. Kamu Bibelmu aja nggak tahu apalagi Al-Quran. Oke, kalau gitu kamu jadi anak bunda gembala rohani seumur hidup ya. Kamu boleh di sini karena kamu sudah jadi anak bunda, aku nyanyikan kamu lagu dulu supaya kita resmi jadi anak rohani ya. Jadi aku bunda gembalamu. Tolong kamu kesini belajar terus dan bawa buku ya. Ya bunda dulu sebelum kamu bertanya, bunda mau menyanyikan dulu buat kamu lagunya ya. Anak bunda, sini mari bertanya. Silakan. Pertanyaan pertama, Uni masih sehat kan? Uni masih sehat. Uni ini badannya ya walaupun 38 tahun masih bisa kasih 2 anak lagi buat laki-laki yang menikahi Uni nanti. Kenapa? Kau tengok ya. Karena aku jangan kau tanya-tanya. Aku nggak suka berondong ya. Karena aku meminum HWI ini teman-teman, maka jangan lupa order sama aku teman-teman yang suka begadang, yang suka tidurnya kurang tidur, yang suka gelantungan tiap malam ya. Silakan kalian order sama aku HWI ini. Salah satu bubuk ijo, dimana kalian kalau minum ini bisa menjadi lebih sehat, badannya lebih muda ya. Aku yang sudah ada sebelum Abraham ada aja setiap hari tambah muda. Masa kalian enggak? Di order sama aku ya, harganya cuma 300.000. Kalau sama aku, kalau sama orang lain sih lebih murah, tapi kan bukan dari aku. Kan lebih bagus kalau dari aku kan. Kalau dari aku kan lebih keren gitu ya kan. Kan aku bunda gembala. Ya silakan Anwar, apa yang mau kamu tanyain? Berarti Uni ini masih belum nikah? Dek, jangan nanya pribadi, Dek. Aku tahu wajah aku telah membuat kau terpaling sekarang ya. Aku tahu kecerdasanku membuat kau berpaling. Jangan, Dek. Ya, tidak baik menginginkan punya orang ya. Walaupun aku belum menikah, tapi aku sudah punya calon suami yang mungkin saja belum lahir ya. Mungkin aku ini udah lahir. Wah, waduh. Kau ternyata, Anwar, jaga ucapanmu, Dinda. Sunat cocoknya dia dulu kau Anwar, sunat dulu Anwar. Sunat. Enggak, udah. Sunat dia Jul. Waduh. Barang siapa yang menyunatkan dirinya maka Yesus tidak lagi berguna untuknya anakku. Nih. Aduh anak bunda. Aduh, nih aku kasih kamu data. Kamu bersunat operasi dulu ya Dinda. Kamu baca deh Galatia pasal 5. Makanya nih orang Kristen ini nggak taat sama Kristen sih. Mengecewakan kamu Anwar. Duh, tengok nih. Kamu baca ini, Dinda. Galatia pasal 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu Anwar, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu anak bunda. Ya ampun anak bunda. Gimana apa udahlah nanya aja lah, makin sedih nih liatnya. Makanya deh bacalah Bible, udah nanya aja. Sebenarnya aku sunat ini tujuannya
buat apa? Cari jodoh ke Uni. Gini ya, dalam Enggak, Islam sekarang itu aku memang nanya kami ini, enggak Nek. memang kami akui perempuan-perempuan Islam itu lebih menggoda daripada perempuan-perempuan Kristen. Bukan menggoda dari memperlihatkan ketiak dan toketnya, bukan. Tapi kami ini menggoda dari intelektualitas kami dan karakter kami yang kuat, yang Iya. bisa mengembala anak domba kayak kamu, makanya kamu tertarik. Aku paham itu. Bukan berarti kamu birahi lihat aku ya, karena kami kan menjaga aurat nih, tutup rambutnya aja nggak kelihatan. Tapi kalau banyak orang Kristen yang cewek-cewek kayak Rasmi Tua, walaupun udah berusaha memperlihatkan toketnya, keteknya, tetap aja muntah orang lihatnya. Itu memang beda. Itu namanya adalah karisma atau wibawa namanya. Tapi ya nggak apa-apa, kami maklum lah itu. Ya Darni coba rambutnya udah gentayangan itu kemana-mana. Berapa lama menjanda tuh? Nggak ada yang lamar dia. Aku, pendeta kalian si Taipudin aja, bibirnya bergetar-getar lihat aku. Sayang, sinilah kirim ke rekening Abi kirim uang untuk pisah ke Amerika, nyari botol kita di Amerika bareng-bareng. Aduh, memang saya aku ya, walaupun Mikana tiru-tiru kami pakai jilbab, walaupun poninya dikeluarin, tetap aja udah pakai bulu mata anti badai. Nggak ada yang terang-terangan ngelamar dia. Walaupun si Lina Wijaya coba-coba pakai jilbab kayak kami, tetap aja kebopengan mukanya nggak tertutupi. Memang kami akui perempuan Islam ini memang sangat menggoda karena berkarakter kuat. Yakin aku itu. Makanya banyak oten yang tergila-gila sama aku walaupun mereka itu tahu kalau aku nggak mungkin mau sama mereka ya kan? Gimana? Udah nanya aja, anak muda Oke, nanya oke. aja. Pertanyaanku gini, Uni. Gantilah kacamata biar keren sedikit. Gimana? Tuhan kalian ini siapa sebenarnya, Uni? Oh, mempertanyakan Muhammad. Tuhan saya dia. Baik, Iya. saya menjawab dulu ya. Ini model Bunda Gembala, kamu diam dulu ya, jawab. Ya, diam. Tutup mic, tutup mic. Jawabnya singkat-singkat aja, Uni. Soalnya mau kerja nih, biar saya tahu juga. Eh, Dia macam udah diajarin ngatur pula. Bukan enggak. donatur ngatur. Minimal Iya. transfer dulu uang buat makan selama sebulan, baru ngatur-ngatur. Setidaknya saya paham lah siapanya Tuhan. Uni ini makanya jam 2 mau kerja sebentar lagi. Pertanyaanmu tuh Setengah kan 2. gini, siapa Tuhannya umat Islam? Jelas, Allah. Nah, kalau kamu Hmm. siapa Tuhannya? Enggak, saya bertanya dulu sini. Jangan Saya bawa. jawab, Allah. Hmm. Nah, kalau kamu Tuhannya siapa? Jelas Tuhan Yesus. Nah, Hmm. berarti yang di dalam perjanjian lama itu bukan Tuhan. Saya di sini dulu bertanya. Tuh kan, Nggak usah. kalau kami itu jawaban kami tidak menimbulkan pertanyaan lagi tentang pertanyaan pertama. Siapa Tuhanmu Uni? Allah. Selesai. Tidak Iya, ada lagi iya, pertentangan. Kalau iya. kalian, siapa Tuhannya? Yesus. Perjanjian lama Yesus bukan. Oh, jadi begini. Pada mulanya firman bersama Allah. Jadi marilah kita Allah kan? itu kalian. Ya, Oh jelas, Allah. Allah. Ya, udah. Nabi Muhammad ini sebagai nabi kan? Nabi Utusan dan Allah. Rasul. Betul. Sebagai utusan Allah. Hmm. Ada pertanyaan, Allah kalian pernah menampakkan diri nggak? Pernah nampak tidak? Baik. Allah Kenapa Subhanahu wa kenapa kalian Jangan kenapa dulu. enggak. Satu tadi Enggak, pertanyaan iya, saya jawab iya. dulu. Iya, ini Mulai. lanjutannya. Ini Mengapa kenapa dia kalian jadi oten teman-teman? Karena Iya, gini ini kelakuannya. lanjutannya nih, dengar. Apa Kenapa lanjutannya? kalian nekat menyembah yang tidak terlihat, sedangkan Oke. utusannya saja Nabi Muhammad Rasul gak pernah melihat sosok Allah. Entah lebih baik kalian contohnya, entah kalau gak ada dalam Al-Quran atau ada nanti ya, siapa tahu juga, setahuku gak ada dalam Al-Quran atau hadis Allah itu menampakkan diri kepada siapapun. Kayak berbicara gitu, berbicara ngeri ya, berbicara terus Nabi Muhammad menyampaikan kepada para umatnya. Oke, dijawab nih. Oke, saya jawab ya. Tunggu akun aku kena ban. Bentar. Satu, naik lagi aku. Ini band kedua kali, nanti kita rungkat teman-teman ya, supaya akun kita aman damai ya. Oke. Sabar kamu ya, saya nggak dengar suara kalian, suara kamu. Diam dulu. Mana nih Uniripa? Nah, jadi begini ya. Oh, sorry, ada double. Pertanyaan kamu, kenapa kami nekat menyembah kepada Tuhan yang tidak terlihat? Betul ya?
Nah, sebenarnya kami itu bukan nekat, kami itu ngikutin ajaran Yesus juga. Soalnya ternyata kata Yesus, Berarti Tuhan itu, enggak. jangan diganggu Bunda Gembala. Bunda Gembala lagi menjelaskan. Dalam Berarti kitab kalian 1 percaya Timotius, kepada jangan kitab juga. Oh iya, kami percaya sama Yesus bukan kepada kitabmu. 1 Timotius Ini pasal 6 ayat, ini diam dulu. Alkitab. Aduh, saya nggak suka nih kalau lagi ngajar ini ganggu-ganggu nih. Kalian tuh udah nggak ngerti apa-apa, ngeyel lagi, makanya kalian tetap jadi Kristen. Lihat di sini nih. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Berarti memang menurut pengajaran Tuhan kamu yang bernama Yesus itu tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Bahkan di dalam kitab Keluaran, tidak ada yang pernah melihat Tuhan dapat hidup. Jadi kami ini, agama Samawi ini tidak sama dengan agama pagan. Yang Tuhannya terlihat, Tuhannya dipatungkan, Tuhannya dibikinkan gambarnya, fotonya. Nah, saya dan Yesus sama-sama menyembah kepada Tuhan yang tidak terlihat. Kamu Tuhannya Yesus, nggak apa-apa. Saya gini ya, saya ini orang Islam. Di Islam itu kami bersikap adil. Tidak masalah engkau menyembah kepada nabi kami, karena Tuhanmu itu Tuhannya adalah Tuhan kami. Aku sama Yesus tuh selevel. Kamu di bawahnya Yesus karena kamu menyembah Yesus. Nggak apa-apa, itu urusanmu. Nah, jadi kalau kamu panggil Yesus Bapa, kamu panggil aku Tante. Karena aku saudaraan sama Yesus. Tuhan kami bareng sama, nggak sama-sama nggak kelihatan. Sama-sama Allah Tuhan kami. Berarti Bahkan yang membangkitkan Yesus itu adalah Allah. Gitu. Jangan berarti, kamu cuma bertanya aja, kamu enggak. ngerti apa-apa kok. Uni percaya Jangan banyak Alkitab berarti. berarti. Uni percaya Alkitab berarti. Saya nggak percaya kitab Itu kamu. bawa Kitab kamu bukan Alkitab tadi. Alkitab. Itu Itu tadi bawa bukan Bible. Alkitab. Itu Oke, perkataan Bible. Timotius. Gimana sih, Dek? Nggak jelas nih si Berarti adek ini. enggak. Berarti Uni percaya apa yang dikatakan di Alkitab, di Bible. Ya nggak semua lah. Kalau sama dengan Al-Quran Berarti saya percaya. percaya kan. Enggak, Kitab berarti kalian itu percaya kan kan? sudah bercampur. Berarti percaya kan? Apa sih ini maksa deh, udah kalau orang ngomong tuh dengerin, jangan maksa. Ntar nih kaki aku kesemutan ntar. Kamu tuh kalau orang Oh, ngomong tuh jangan dipotong-potong dulu. Dengar ya, Dek. Uni ini kan orang Islam. Menurut orang Islam, kitab Ade itu bercampur antara perkataan manusia dengan perkataan Tuhan. Kenapa bercampur? Karena banyak penulis kitab kalian itu enggak maksud bentar dulu, kau dikasih tahu. Aduh, maksudku Bu kesemutan. ini Bentar, kamu kaki aku menjawabnya kesemutan, pakai bentar, diam kau. Kaki aku tuh kesemutan dulu. Aku lagi nggak di kamarku, bentar, ya. Lanjut dulu, ya. Aduh, aduh, jatuh mak. maksudku gini Diam dulu, memang. si Anwar Enggak ini Uni, dikasih tahu diam dulu. Ada enggak tamu gini. nih, anak Tios. Apa kak? Kesemutan kaki aku kak. Belum kejawab loh Uni, jawablah Iya, satu-satu. kesemutan. Kegencet kaki aku dari tadi. Diam Belum dulu kau kejawab. Anwar. Kan belum kejawab. Apa kak? Iya, udah aku bilang nggak selera aku. Aduh, kesemutan kaki aku kak. Udah, kau diam dulu lah. Ini ada anak Teos lagi nih yang mau ku hadapin, mau ku injili. Ya anak Teos. Aduh, banyak banget orang-orang MPD zaman sekarang ya kak, ngaku-ngaku anak Tuhan padahal mereka anak manusia loh kak. Halo, anak Tuhan gelarnya. Duh, ngeri kali nih. Halo cewek, anak Teos. Yang benar kamu lah berat. nama panggilannya. Iya, emang setahu aku Yesus nggak punya istri apalagi punya anak. Aku tuh kalau dengar orang suka bohong itu kayak, kami itu cuma boleh berbohong dalam 3 hal. Kalau kalian tuh boleh dalam segala hal, ya ngaku-ngaku anak Yesus, ngaku-ngaku anak Tuhan, itu memang begitu ya. Memang kalian tuh emang gemar begitu ya, berbohong untuk segala hal gitu demi memuliakan nama Tuhan gitu. Coba jujur. Coba aku tanya sama kamu deh cewek. Mengaku sebagai anak Tuhan itu perkataan jujur atau perkataan bohong? Coba jujur. Tapi susah jujur nih. Coba cewek cantik. Coba ngaku sayang. Mengaku sebagai anak Tuhan itu perkataan yang sebenar-benarnya atau perkataan yang tidak benar? Coba. Ya jelas lah, benar lah. Oh, berarti Yesus bapak kamu. Mama kamu dinikahin Yesus gitu? Atau gimana ceritanya? Sebenarnya nggak harus jadi suami mama aku, itu di atas. Terus? Itu bapak di atas bapak gue, anjir. Ih anjir Ege, Allah ngaku-ngaku anak Tuhan, lu kayak orang NPD, lu tahu Ege. Gua aja ya,
Kalau ada anak orang ngaku-ngaku anak Jokowi, padahal dia bukan anak Jokowi, dilemparin pakai telur busuk, lu bukan siapa-siapa, lu ngakunya anak Yesus. Setahu gua, Yesus tuh nggak punya bini, ngaku-ngaku lu jadi anaknya. Nah terus lu anak apaan, Ege? Terus Muhammad gimana? Nabi Emang Muhammad kenapa? Gua nggak pernah ngaku-ngaku anaknya Nabi Muhammad. Gua nggak pernah. Tapi- Gua mah pengikutnya Nabi Muhammad. Oke, Lu kenapa oke. lari lu? Saya mau tanya. Kalau yang berbodong di Boleh sini, nggak aku Enje. bertanya? Boleh nggak aku bertanya? Ya udah lu ngaku dulu. Lu barusan tuh berbodong atau beneran lu ngaku-ngaku anak orang, anak Yesus lu? Lu kalau Yesus Tuhan datang kalian berapa ditempeleng lu. Ngaku-ngaku anak Yesus lu, dia aja nggak punya bini, lu bilang dia. Lu tau nggak? Kalau ada laki-laki dia nggak pernah menyetubuhi siapa-siapa, tiba-tiba ngaku dia, saya anak kamu. Kaget nggak orang tuanya itu? Dikira nyebarin spermanya di mana-mana. Lu jangan Nenek, ngejelek-jelekin nama orang, lu ngaku-ngaku anak Yesus Nek, lu. Nek, maaf ya Nek. Iya, Boleh gua nggak tahu lu bertanya? bocil. Tapi suara lu kayak nenek-nenek tuh. Coba gua lihat lu cantik gak sih? Nggak gini. Kalau lu cantik, manggil gua nenek sih nggak apa-apa, gua ikhlas. Takut gua kan lu yang keriput. Coba buka cam dulu. Cantik lu seberapa sih? Lu Mau cantik nanya, gak? Nek. Mau Lu udah nanya. buka-buka baju gitu, gua tanya, lu udah buka-buka baju gitu, udah ada lu yang nembak lu? Udah Jangan- buka baju selebe gitu bahu? Jangan ngegas, Parah Nak. lu Ten. Percuma Bukan nyerang tertutup dari personal atas, gue. tapi kalau di bawah Lu. terbuka. Ala lu daripada kebuka kedua-duanya, atas kebuka, atas bawah buka. Apaan lu? Lagian lu ngapain lu ngurusin orang yang di bawah kebuka? Aneh lu, cewek aneh lu ngomongin masalah kebuka-buka. Lu aja tuh di atas aja kebuka, apalagi di bawah lu. Jangan-jangan lu nggak pakai celana dalam sekarang lu. Makanya, Gue jujur Nek, nih, makanya, gue Nenek, izinin jangan lu marah. bertanya tentang agama, tapi lu di sini yang sopan. Pertama lu jujur dulu, lu itu anak Tuhan, anak Yesus, anak apaan? Anak apa? Anak kandung, anak angkat, anak ngaku-ngaku, anak remjadah, atau anak tiri? Ayo ngaku lu. Ini bisa nggak? Bisa Lu nggak jelek-jelekin kita nama bertanya? kecintaan gue. Lu menghina Yesus lu, gua nggak suka. Gua nggak terima kalau ada orang yang gini ya. Kalau ada orang mengaku anak Yesus, kalau kelakuannya kayak Dajjal, itu menjelek-jelekkan nama Yesus. Lu baju lu aja lu buka-buka, lu pamer-pamer gitu. Lu ngaku lu anak Yesus. Gua nggak Berarti suka kamu- kalau ada orang ngejelek-jelekin nama Yesus. Karena Berarti gua di kamu sini mencintai menuhankan Yesus. dong. Gua sejak kapan gua suka, gua cinta sama dia, menuhankan? Aneh lu, emang kau menuhankan lakimu? Ini cewek nih agak lain ini. aja Mbak Uni. Udah gini aja. Allah, diam. Allah ya. Allah nanya aja sama gue, biar gue yang ngasih lu ilmu. Dasar lu ngaku-ngaku anak Yesus, Yesus aja nggak punya bini. Mau nanya Dasar lu. Uni. Gua kepret Boleh cantik nggak? lu nanti. Apa? Mau nanya. Ya udah lu nanya aja kali, Ege. Rob kalian berapa sih? Rob apa? Ya, Tuhan kalian berapa? Ya satulah, Allah. Terus Muhammad dikemanakan? Ya Rasulullah lah, PA. Lu PA dengkul lu di mana, cewek? Udah jelas kami syahadatnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lu emang kenapa sih Kristen-Kristen tuh cantik-cantik bego? Jangan marah-marah dong Uni. Enggak lucu juga Uni. Nggak marah. Diam lu Anwar bini. Lu ini lu bela-bela, diam lu. Lu juga nggak ngerti apa-apa kitab lu. Gini loh, Bro. Kalau gaya keren masuk ke Komal gua, harus kuat mental. Gayanya pertama belagu banget. Ya kan? Kayak iya aja. Tahu-tahu giliran bertanya gua jawab malah bolak-balik lu. Udah sekarang gantian. Gua mau ngetes lu nih. Lu tuh udah paham betul nggak sama agama lu, cewek? Ya paham lah. Gue tanya nih serius. Oke. Kalau lu udah paham sama agama lu bisa mempertanyakan agama orang lain asal standar di agama lu terpenuhi. Nih gue nasihatin lu nih. Kecuali lu babak belur nanti di hadapan kami umat Islam. Kalau di agama lu sendiri standar moralnya sudah tinggi, standar kredibilitas ketuhanannya udah tinggi, standar kitab sucinya, validasinya sudah tinggi, sudah tak terbantahkan lagi. Maka ketika lu mengkritisi agama orang lain, setidaknya lu mampu menjawab pertanyaan yang diajukan ke lu, pertanyaan yang sama. Sekarang gue tanya, Rob lu ada berapa? Hah? Kan lu tanya sama gua, Rob gua ada berapa? Gua jawab dong. Kalau yang Robul Alamin itu cuma satu, yaitu Allah. Sekarang gua tanya, dong. Robul Alaminnya lu ada berapa? Sama. Berapa? Satu. Siapa namanya?
3, Jawab 4, dulu 5, 6, pertanyaannya tadi 7. ini belum kejawab udah Aduh, ditanya. apa sih ini orang nih aneh nih. Udah turun lu, pasien akut lu Anwar. Gua lagi ketemu sama anak Teos perempuan nih. Tuhan lu berapa? 6 Tuhan lu. Apa? Berapa Tuhan lu? Rob lu berapa? Aduh, Dek, gini ya, Dek ya. Bukan Uni tuh mau merendahkan kamu sebagai perempuan. Tapi minimal kalau punya motivasi baik ke komal-komal diskusi lintas agama, tunjukkan. Tunjukkan akhlakmu. Ya gua tahu lu nggak diajarin akhlak mungkin di agama lu. Tapi minimal gini loh. Lu kan masuk ke room gua nih. Gua nggak kenal lu nggak kenal gua. Kita nggak ada urusan pribadi nih. Nggak ada lu pentingnya menunjukkan ketidaksukaan lu sama gua. Nanya aja bagus-bagus. Lu dihormati kok di sini. Bang Teku, Julius, kalau lu menghormati diri lu, kita hormati lu di sini kok. Tapi ketika kita ini bukan orang yang nggak tahu membedakan serigala mana domba lo, Dek. Ketika lu di sini membawa ketidaksukaan, kebencian, babak belur lu di hadapan gue, pendeta lu aja ngangkang jalannya pulang setelah diskusi sama gue. Makanya gue bilang, kalau kalian nonis nggak tahu apa-apa, mending nanya aja. Gue akan jadi ibu kalian, kakak kalian. Dengan cara bil hikmah gue diskusi buat kalian. Karena memang selama ini gue kuliah tuh buat kalian. Gue kalau kuliah tuh ya bayar mahal-mahal, pindah-pindah dari Klaten ke Umu Ternate. Tuh buat lu cewek. Biar lu paham agama gue, biar lu naik bertanya, gue jawab pakai kredibilitas yang gue udah milikin. Lu tanya aja tentang agama gue, terlepas lu percaya atau enggak nanti. Jangan kelihatan banget ketidaksukaan tuh nggak usah gitu loh. Biasa aja. Naik koma, halo kakak, boleh nggak saya bertanya? Kenapa temanya begini kak? Karena bagi saya Yesus adalah Allah. Diskusi kita pakai ilmu. Ngerti? Lu umur lu berapa sih, Dek? Aku 28. Tuh masih muda banget. Harusnya cerminkan lah. Perempuan yang masih muda banyak belajar, banyak mendengarkan. Mana tahu lu nanti umur 40, 30 jadi guru. Nah udah, sekarang lu naik ke sini mau ngapain? Apa? Lu ke sini mau naik ngapain? Mau berdiskusi sama Mbak Uni. Oke. Bersyarat berdiskusi dengan Uni itu harus punya kredibilitas, minimal baca satu literasi, contoh Bible. Minimal kamu betul-betul pernah baca Bible. Saya nggak suruh kamu harus hafal, tapi setidaknya ketika kamu menjelaskan agamamu itu kamu sebutkan ayatnya. Bisa? Bisa. Oke. Ya udah, kamu bisa buka cam nggak? Karena kalau syarat diskusi sama saya itu yang kedua adalah bisa buka cam. Bisa buka cam. Lagi dia apa bentar nih bentar. Yaudah silakan pakai Bentar ya. dulu pakaian yang sopan, sisiran dulu, kalau perlu pakai gincu biar cantik, buka cam. Habis itu kita diskusi. Yaudah, kamu tunggu dulu, saya kasih kesempatan sekitar 3 menit lah. Dandan Oke, dulu. Ya. Siap. Gitu ya. Jadi teman-teman Kristen dan teman-teman Muslim, kalau kalian masuk ke room diskusi lintas agama, hal yang perlu kalian persiapkan itu adalah kejujuran dulu. Jujurlah mengatakan tahu kalau memang tahu, jujurlah mengatakan tidak tahu kalau tidak tahu, nggak apa-apa kok. Bukan sebuah kehinaan mengaku tidak tahu kok. Orang saya banyak nggak taunya loh. Saya ini banyak nggak taunya, ya. Bukan berarti ketika kita mengaku tahu padahal kita nggak tahu itu hebat, nggak. Itu justru kita nggak jujur. Kan kita di sini bawa agama. Mari kita jujur. Kalau masalah keras itu tuh hal yang biasa, ya. Seperti itu. Kenapa? Liatin mukanya aja kali, Dek. Toh foto kamu kan orang udah tahu juga. Lah gini, Dek. Kamu akan dimuliakan di mana-mana kalau kamu itu jujur. Kalau kita bicara agama, kita nggak boleh tutup diri loh. Karena apa? Karena kita sedang membicarakan ajaran yang menurut perspektif kita itu benar. Kalau kita yakin dengan kebenaran agama yang kita bawa, kita tuh nggak perlu takut. Kenapa? Justru ketika kita tersakiti, terzolimi, ketika menyampaikan kebenaran, itu berarti kita betul-betul untuk Tuhan kita bicara, bukan untuk diri sendiri. Jadi nggak perlu takut kayak Edis. Edis itu kan karena butuh kolekte, makanya dia kabur ke luar negeri biar bisa menghujat agama Islam. Nah kamu di sini kan saya hargailah nama kamu nih anak Tuhan Yesus. Nggak apa-apa lah, walaupun nggak jelas anak apa, anak tiri, anak angkat, anak kandung, saya nggak tahu. Tetapi minimal kalau diskusi tentang agama itu jujur.
Nomor satu tuh jujur. Jujur. Kedua, persiapkan mental. Agak sulit memang jujur tuh ya. Aduh. Semoga kamu ini ya, Dinda ya. Semoga kamu sadar kalau jujur itu penting dalam beragama. Ya, anak-anak Teos lain yang mau naik silakan. Ingat loh, saya ini itu bukan orang yang punya punya motivasi untuk bikin agama kalian itu rungkat, enggak. Justru saya pengen banyak orang Kristen biar kami bisa berdakwah gitu loh. Bukan berarti saya mendoakan banyak orang murtad, tidak. Justru saya senang kalau ada banyak orang Kristen. Kalau nggak ada orang Kristen lagi, saya mau diskusi sama siapa coba? Berdakwahnya sama siapa? Nah, artinya saya tidak memiliki kebencian sama agama kalian. Saya hanya tidak akan membiarkan kalian itu mengaku-ngaku agama kalian Kristen, tapi kalian mengingkari kitab kalian. Bahkan kalian jelek-jelekin Yesus. Gitu. Halo, Detong Sapi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Agamanya apa? Agama Islam dong, rahmatan lil alamin. Insyaallah ya. Semangat. Semangat. Ada yang mau disampaikan abangku? Nggak ada nih. Support Oke, saja terima dari kasih. Bapak yang mau turun. Thank you. Jadi teman-teman ya, dari dua anak-anak Teos tadi kita bisa belajar tiga hal ya. Pertama yang perlu kita pelajari dari tiga hal tersebut, yang si Anwar tadi itu berani masuk ke room-room diskusi tapi tidak mempelajari dulu agamanya, minimal yang fundamental deh. Gak mesti yang harus mendalam ya. Setidaknya tuh yang fundamental itu kayak yang penting-penting, kayak tentang ketuhanan, kenabian, kitab suci. Itu kalau bisa kuasai dulu, baru nanti bisa saling bertukar pikiran tentang pemahaman. Jangan berani-beraninya masuk ke room-room debat atau diskusi tapi nggak ngerti apa-apa tentang agama kita, dan itu berlaku juga harusnya untuk kalian yang Islam. Kalau memang kalian adalah orang Islam yang tidak hanya ingin pansos, tidak hanya ingin tidak membutuhkan eksistensi, tentulah kalian itu berbicara menggunakan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Karena ketika hawa nafsu sudah mulai disertai dalam berdiskusi, biasanya itu tidak akan muncul kebenaran itu. Kecuali nih, mohon maaf nih, bukan saya mengatakan saya lebih hebat, tidak. Kecuali kalian masih bisa berbicara dengan emosi, bicaranya itu benar tidak salah. Ya, seperti itu.